Rishi mengajak Laksmi bertemu, Neha berusaha menghancurkan hubungan mereka. Laksmi tidak pernah menyangka bahwa setelah menyelamatkan nyawa Rishi, hidupnya akan berubah begitu cepat. Saat keluarga Oberoi mulai melihatnya sebagai calon menantu, orang-orang yang selama ini berada di dekatnya justru mulai menunjukkan wajah mereka yang sebenarnya. Dan ketika Rishi mengajaknya bertemu berdua untuk pertama kalinya, sebuah keputusan penting akan menentukan masa depan mereka. Beginilah ceritanya. Kisah berlanjut setelah keluarga Oberoi secara terbuka menunjukkan ketertarikan mereka kepada Laksmi. Keputusan itu membuat banyak orang terkejut. Namun tidak ada yang lebih terkejut daripada Neha. Sejak awal, Neha selalu membayangkan dirinya menjadi bagian dari keluarga Oberoi. Ia bermimpi menikah dengan pria kaya, hidup mewah, dan mendapatkan semua yang diinginkannya. Karena itulah, ketika keluarga Oberoi justru memilih Laksmi, rasa iri mulai memenuhi hatinya. Neha merasa semua yang seharusnya menjadi miliknya perlahan direbut oleh sepupunya sendiri. Sementara itu, Laksmi masih berusaha memahami semua yang sedang terjadi. Baginya, perhatian dari keluarga Oberoi datang terlalu tiba-tiba. Ia tidak pernah membayangkan bahwa hidupnya akan berubah setelah kebakaran besar di hotel. Di sisi lain, Bibi Laksmi juga mulai panik. Ia sadar bahwa jika hubungan antara Laksmi dan keluarga Oberoi semakin dekat, maka rencananya untuk menguasai warisan peninggalan ayah Laksmi bisa gagal total. Karena itulah ia memutuskan untuk bertindak. Ia mulai menanamkan berbagai ketakutan ke dalam pikiran Laksmi. Menurutnya, pria kaya seperti Rishi tidak pernah serius dalam menjalin hubungan. Mereka hanya mempermainkan perasaan perempuan dan kemudian meninggalkannya begitu saja. Bibi Laksmi bahkan mengingatkan kejadian buruk yang pernah dialami Laksmi bersama Balwinder. Ia mencoba membuat Laksmi percaya bahwa Rishi tidak jauh berbeda dari pria tersebut. Neha juga ikut menambah cerita. Ia mengatakan bahwa pria-pria kaya di kota besar biasanya memiliki banyak hubungan dengan perempuan lain. Menurutnya, Rishi hanyalah pria yang pandai berpura-pura. Semua ucapan itu perlahan membuat Laksmi mulai ragu. Ia memang menghormati keluarga Oberoi. Namun ia juga takut mengalami kekecewaan lagi. Di saat yang sama, Shalu melihat apa yang sedang dilakukan Bibi dan Neha. Ia sadar bahwa mereka sengaja menakut-nakuti Laksmi. Karena itu Shalu segera membela kakaknya. Menurut Shalu, Laksmi tidak boleh mengambil keputusan berdasarkan ketakutan. Ia harus mendengarkan kata hatinya sendiri. Shalu mengingatkan bahwa ayah mereka selalu mengajarkan untuk mengikuti suara hati ketika harus memilih jalan hidup. Ucapan itu membuat Laksmi semakin bingung. Ia berada di antara rasa takut dan harapan. Tak lama kemudian, sebuah telepon masuk. Penelepon itu ternyata adalah Rishi. Mendengar suara pria itu, Laksmi langsung gugup. Ini adalah pertama kalinya mereka berbicara secara pribadi sejak semua kejadian besar yang mengubah hidup mereka. Rishi mencoba mencairkan suasana. Ia berbicara dengan santai dan membuat Laksmi merasa lebih nyaman. Kemudian ia menjelaskan alasan mengapa menelepon. Rishi mengatakan bahwa keluarganya sedang mencari calon pasangan hidup untuknya. Dan setelah semua yang terjadi, ayahnya merasa bahwa Laksmi berhak mendapatkan kesempatan pertama untuk mengenalnya lebih dekat. Mendengar hal itu, Laksmi semakin terkejut. Rishi lalu mengajaknya bertemu. Namun ketika mendengar kata kencan, Laksmi justru salah paham. Ia mengira yang dimaksud Rishi adalah tanggal di kalender. Hal itu membuat percakapan mereka menjadi canggung sekaligus lucu. Rishi tidak bisa menahan senyumnya. Ia kemudian menjelaskan bahwa yang ia maksud adalah pertemuan antara dua orang yang ingin saling mengenal lebih dekat. Penjelasan itu membuat Laksmi semakin malu. Meski begitu, ia akhirnya setuju untuk bertemu. Setelah telepon berakhir, Neha kembali berusaha memengaruhi pikirannya. Ia mengatakan bahwa pertemuan itu hanya akan membawa masalah. Bibi Laksmi bahkan mulai membuat berbagai prediksi buruk. Menurutnya, Rishi pasti akan datang dalam keadaan mabuk. Ia juga mengatakan bahwa Rishi mungkin akan mempermalukan orang lain atau menunjukkan sifat aslinya yang buruk. Mereka sengaja menggambarkan berbagai kemungkinan negatif agar Laksmi takut bertemu dengannya. Namun semakin mereka berbicara, semakin Shalu merasa bahwa semua itu tidak masuk akal. Ia tahu bahwa kakaknya harus melihat sendiri seperti apa sebenarnya Rishi. Karena itu Shalu kembali memberi dukungan kepada Laksmi. Ia mengatakan bahwa apapun yang terjadi, Laksmi harus mengikuti suara hatinya sendiri. Tak lama kemudian waktu pertemuan yang ditentukan pun tiba. Laksmi bersiap dengan perasaan campur aduk. Ia masih mengingat semua peringatan yang diberikan bibinya.
Tetapi di sisi lain, ia juga ingin mengetahui siapa sebenarnya Rishi Oberoi. Saat sedang bersiap, Bani dengan penuh semangat menceritakan bahwa mobil Rishi sangat besar dan mewah. Kepolosan Bani membuat suasana yang tegang menjadi sedikit lebih ringan. Akhirnya Laksmi memutuskan untuk pergi. Ia menarik napas panjang dan berusaha menenangkan dirinya. Di sisi lain, Neha diam-diam berharap pertemuan itu berakhir buruk. Ia ingin Laksmi kembali dengan perasaan kecewa sehingga hubungan dengan keluarga Oberoi tidak pernah terwujud. Namun takdir tampaknya memiliki rencana lain. Beberapa saat kemudian, Laksmi akhirnya bertemu dengan Rishi. Suasana terasa canggung pada awalnya. Keduanya berasal dari dunia yang sangat berbeda. Namun Rishi berusaha membuat Laksmi merasa nyaman. Ia tidak memperlakukannya dengan rendah. Sebaliknya, ia berbicara dengan penuh penghormatan. Kemudian Rishi mulai mengungkapkan alasan sebenarnya mengapa ia ingin bertemu. Ia mengatakan bahwa keluarganya memang sedang mencari calon pasangan hidup untuknya. Namun setelah semua yang terjadi, terutama setelah Laksmi menyelamatkan nyawanya, ayahnya merasa bahwa tidak ada orang yang lebih berhak untuk mendapatkan kesempatan pertama selain Laksmi. Mendengar ucapan itu, Laksmi terdiam. Ia tidak pernah menyangka bahwa keberaniannya saat kebakaran akan membawa hidupnya ke arah yang sama sekali berbeda. Kini untuk pertama kalinya, ia mulai melihat kemungkinan masa depan yang sebelumnya tidak pernah berani ia bayangkan. Namun di saat hubungan mereka mulai berkembang, bahaya masih mengintai. Neha belum menyerah. Bibinya masih memiliki rencana tersembunyi. Dan Balwinder yang merasa kehilangan kesempatan untuk mendapatkan warisan Laksmi juga belum melupakan dendamnya. Akankah pertemuan pertama ini menjadi awal kisah baru antara Laksmi dan Rishi? Dan sampai kapan orang-orang yang iri kepadanya akan terus berusaha menghancurkan kebahagiaannya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan kelanjutan kisah berikutnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. I just had to let you know you're